Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan-kawan di Medan? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan! Yang tidak melawan temannya Jokowi. Jadi saudara-saudaraku sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya banggakan, Anda semua ini adalah para pengurus-pengurus serikat pekerja, serikat buruh di Sumatera Utara ini adalah inti daripada inti gerakan perubahan di Indonesia saat ini, saudara. Core of the core. Nah, begitu istilah Bang Jumur Hidayat, kapten timnas kita yang kita banggakan ini. Seperti yang disampaikan tadi Bung Rudi dan Bu Sunarti, bahwa satu hal yang patut kita banggakan terhadap pasangan Amin ini, menempatkan saudara kita, abang kita, rekan-rekan kita, teman perjuangan kita, Bu Jumur Hidayat sebagai kapten timnas Amin khusus untuk gerakan buruh dan rakyat jelata Indonesia agar bangkit dari ketertindasannya, mengejar keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Yang saya hormati ketua-ketua PD ya, dari GSPI, dari PPMI tentunya, juga dari SPN, dari Parekraf, dari SPC 92, dari SBMI, dari SPTI, dari Parkes, mana lagi belum dari NIBA, ya kan? Juga rekan kita ini, abang kita Bang CP Nenggolan. Nah, dia juga suka marah-marah di Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi tidak rugi dia datang jauh-jauh dari Medan, datang marah-marahin Pak Hakim di sana bersama kita tentunya. Luar biasa, kasih aplaus dulu. Jadi kawan-kawan di sini harusnya malu. Dua orang di situ berdampingan tuh, pas banget tuh. Satu bajunya warna biru, satu warna hijau, ya kan? Sama-sama anak muda, ya kan? Tapi semangatnya lebih muda lagi, ya kan? Inilah yang dimaksud generasi milenial. Bukan yang suka generasi milenial itu yang bilang suruh ibu hamil minum asam sulfat. Apalagi bilang anak Indonesia jumlahnya 400 juta. Dia salah sebut itu anak-anak di India itu, bukan di Indonesia. Jadi sekarang kawan-kawan harus berani ngomong lagi Indonesia. Tidak ada lagi Wakanda. Saatnya poros buruh perubahan ini benar-benar melakukan perubahan. Jadi untuk itu kenapa kita men-tagline mendukung pasangan Amin ini, karena hanya satu-satunya pasangan cawapres yang mengusung istilah perubahan. Karena tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Anda saat ini ditindas gara-gara undang-undang Omnibus Law sialan yang dibuat secara ugal-ugalan, brutal, amburadul, orang rezim sontoloyo, rezim goblok, rezim kurang ajar. Yang hari ini berbayangkan berjilid-jilid kawan-kawan buruh. Beberapa kali kita tutup tol, masih saja matanya buta, hatinya buta, telinganya budak. Rezim sontoloyo itu, rezim sontoloyo enggak. Itu rezim sontoloyo yang nyata, yang harus kita lawan sekuat-kuatnya kawan-kawan. Dan dalam kondisi itu, seperti disampaikan tadi, setiap hari kita dengar teman-teman kita, saudara-saudara kita, rakyat Indonesia, kaum pribumi di PHK, tidak dibayar pesangonnya, tidak dibayarkan BPJS-nya, bahkan mencari kerja aja sulit. Saking sulitnya orang cari kerja di Republik Indonesia ini, Presiden Republik Indonesia terpaksa mencarikan pekerjaan anaknya menjadi cawapres hari ini, saudara-saudara. Saking sulitnya, kata dia 10 juta lapangan kerja, 10 juta dari Hong Kong. Yang ada itu 10 juta buruh Indonesia ter-PHK gara-gara undang-undang Omnibus Law brutal sialan ambulador itu yang diproduksi oleh rezim Jokowi. Kalau ada intel sini, rekam aja. Saya ingatkan kepada aparat kepolisian untuk bersikap netral. Anda itu adalah sebuah institusi yang memiliki marwah yang harus dijaga.
Setiap negara pasti butuh namanya polisi. Tetapi polisi yang benar-benar menjadi pelindung rakyat, pengayom rakyat, bukan ikut-ikutan cewek-cewek dalam pemilu, bukan ikut-ikutan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat, pukulin buruh kalau demo. Ini biar Pak Kapolri dengarin, saya ngomong ini secara langsung di logika rakyat. Saya sampaikan Pak, alhamdulillah hari ini teman-teman Polda Sumatera Utara dan Polres Kota Medan menyambut kami dengan baik, mampu mengawal acara ini sampai tuntas tentunya. Itu faktanya. Tetapi sekali lagi kita ingatkan, apapun itu, siapapun itu, ya kan? Karena yang bisa membuat kecurangan adalah rezim penguasa. Nggak mungkin kita bisanya apa? Rakyat Indonesia taunya nyoblos aja ke TPS. Yang punya data Menko Info, yang punya data Menteri Dalam Negeri, Disduk Capil, yang punya data KPU, yang punya data, yang punya jaringan sampai ke tingkat kelurahan, kepolisian, TNI. Kalau itu digerakkan, ya kan, bisa saja melakukan intimidasi, ya kan? Makanya dari itu kita ingatkan kawan-kawan, ya kan, kita ingatkan kepada institusi kita untuk benar-benar menjaga marwahnya. Jangan ikut-ikutan cawe-cawe kayak presidennya yang ntar lagi lecer ke Prabon, ya kan? Jangan ikut itu. Itu perintah yang menyesatkan, sesat, menyesatkan dan bertentangan dengan konstitusi kita. Ya kan? Jangan suruh rakyat taat hukum, sadar hukum, Anda sendiri menjadi pelanggar hukum. Itu kurang ajar. Itu kurang ajar namanya. Harusnya Anda menjadi tauladan bagi rakyat, menjadi penyemangat rakyat. Sama-sama, ayo sama-sama kita tegakkan hukum ini setegak-tegaknya. Bukan seperti hari ini, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul tidak? Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, untuk itu saya hari ini cukup berbangga hati, sangat bangga melihat persatuan dan persaudaraan daripada serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Sumatera Utara, yang begitu luar biasa, ya kan? Dengan kondisi seperti ini mampu melaksanakan deklarasi Poros Buruh Sumatera Utara untuk pasangan Amin 2024-2029. Ingat kawan-kawan, hanya dengan persatuan kita kaum buruh Indonesia, maka kita akan mampu melawan siapapun di Republik ini. Karena ingat, kita kaum mayoritas di Indonesia, kita kaum yang terbanyak, kita yang mampu menggerakkan ekonomi ini. Jangan sampai seperti hari ini, negara sudah menganggap rakyatnya seperti keset, bukan lagi sebagai aset negara. Sekarang saya tanya, berapa kenaikan upah UMP di Sumatera Utara? Secara nominalnya berapa? Secara nominalnya berapa kenaikan? 180.000. 180.000. Kalau dibagi 30 hari itu cuma 6.000 rupiah, saudara-saudara. Itu sama dengan 2 kali bayar parkir di sini. Itu sama dengan 3 kali kencing di Jakarta. Itu tarif-tarif itu adalah sama sekali tidak memanusiakan rakyat Indonesia. Itu pelecehan, penghinaan kepada harkat martabat kaum buruh Indonesia. Dan itu semua gara-gara PP 51, anak dari Undang-Undang Haram Jadah, Undang-Undang Omnibus Law yang dibuat oleh rezim Jokowi. Sekarang Anda mau berubah nggak? Mau berubah nggak nasibnya? Kalau mau berubah, bangkitlah melawan. Makanya ada bilang, diam tertindas atau bangkit melawan. Kalian mau selamanya menjadi penitip nasib sejati, ahli menderita, ya kan? Kalian jangan mau menjadi ahli-ahli menderita, mendiamkan segojolemnya. Ingat saudara-saudara, poros buruh inilah yang terus konsisten melakukan perlawanan-perlawanan. Di tengah redupnya perlawanan-perlawanan kaum progresif revolusioner yang mengaku aktivis, mahasiswa, semuanya meredup. Yang konsisten turun ke jalan, tutup tol, hanya kaum buruh Indonesia hari ini, saudara-saudara. Saya minta juga nanti Sumatera Utara kalau demo, ikuti jadwal di Jakarta, tutup tol juga. Bisa nggak? Berani nggak? Berani nggak? Ya kan? Jangan cuma namanya aja sangar,
giliran suruh demo cuma karnaval aja. Orasi-orasi, lomba pidato. Enggak efek. Hari ini Jokowi bertubi-tubi di demo oleh buruh sampai anak-anak melumpuhkan jalan tol Jawa Barat, Banten, ya kan, berjam-jam sampai malam. 3 Kapolda turun semua, Kapolda Metro, Kapolda Jabar, Kapolda Bali turun semua. Tetapi apa sikap Jokowi? Tidak ada sama sekali, diam 1000 bahasa. Katanya kangen di demo, giliran di demo kabur ke luar negeri. Dan ini orang-orang yang tidak konsisten begini jangan lagi dipelihara. Dia sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Nah, maka dari itu tolong jaga persatuan ini. Kalaupun ada beda beti-beti gitu, beda-beda tipis, kecincela. Jangan, karena ke depan kita masih punya tujuan yang lebih besar daripada hanya sekedar mempertahankan ego dan eksistensi kita masing-masing, saudara-saudara. Kepentingan kita yang lebih besar adalah agar undang-undang Omnibus Law itu segera dicabut dari muka bumi pertiwi ini, saudara-saudara. Itu tujuan kita. Kita tidak pernah mau cari panggung, tapi panggung yang cari kita. Ya kan? Itu Bu Jumur tuh, banyak jadwalnya tuh, minta tayang, panggil Stadion TV. Tapi dia tidak kurang merespon karena bagi dia tidak penting lah itu. Lebih penting datang ke sini bertemu dengan kaum Indonesia yang mau melakukan perubahan. Jadi kawan-kawan setuju ya? Setuju melakukan perubahan? Setuju. Maka dari itu ikuti saya. Kalau saya bilang salam perubahan, Anda bilang amin 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 3 kali, menang. Salam perubahan. Amin. Amin amin, menang. Salam perubahan. Amin amin amin, menang. Nah, kalau sudah konsisten seperti begini, tolong sampaikan kepada seluruh anggota kita. Pastikan dukungan kita terhadap pasangan Anies dan Muhaimin ini, pasangan nomor 1 ini, sampai ke anggota kita. Jangan terlewatkan. Ajak anak, istri, tetangga, keluarga besar kita untuk coblos bersama-sama. Seperti yang dimaksud tadi Bu Narti, ya kan, nomor 1 dicoblos, nomor 2 dilipat, nomor 3 dimasukkan ke dalam kotak. Setelah masuk ke dalam kotak, saya minta kepada seluruh kaum buruh Indonesia untuk menghadapi kecurangan ini. Maka kalau Anda semua menemukan kecurangan di TPS, di kantor desa, di kecamatan, KPU kabupaten, KPU provinsi, KPU pusat, ribut di tempat. Siap ribut di tempat. Siap ribut di tempat. Rawan rejim budek ini hanya ribut-ribut aja. Ribut aja belum tentu menang, apalagi nggak ribut kita. Karena yang kita lawan ini rejim udah buta, udah tuli, udah budak, sudah tidak mau lagi mendengarkan. Sudah berkali-kali dinyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law itu dinyatakan inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bukannya Undang-Undang Omnibus Law itu dirubah, diganti isinya sesuai dengan aspirasi buruh, malah hakim konstitusinya yang diganti. Ini kurang ajar ini memang rejim ini. Brengsek. Ya kan? Tidak ada masalah. Saya berani nyatakan begini karena ada dasarnya dalam Al-Quran. Baca surah An-Nisa. Baca surah An-Nisa ayat 148. Sesungguhnya Allah amat membenci orang-orang yang berkata kasar di depan umum, kecuali bagi orang-orang yang terjolimi. Sekarang kaum buruh Indonesia terjolimi. Jadi saya berhak berkata-kata kasar kepada siapapun yang menjolimi kaum buruh Indonesia. Lu mau bilang isontoloyo kek, rezim asam sulfat kek, ya kan, rezim budak, kurang ajar, brengsek, kurang ajar. Bilang aja begitu, karena dia itu sejatinya adalah karyawan kita. Rakyat ini sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan negara Indonesia adalah di tangan rakyat. Jadi Jokowi itu kerja kontrak dengan kita 5 tahun. Kita yang kasih kontrak dia dalam berupa mandat. Jadi kalau dia tidak bisa menjalankan amanah konstitusi, di mana amanah konstitusi itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,
mensejahterakan rakyat Indonesia, menjaga tumpah darah Indonesia. Kalau dia tidak bisa lakukan itu, yang dia lakukan adalah rezim upah murah, outsourcing, pekerja kontrak tidak habis-habis, pengerukan kekayaan tambang kita, ya kan, perampokan uang negara, kasus korupsi meningkat, indeks demokrasi menurun, pelanggaran HAM meningkat, ya kan, kita PHK dia tanpa pesangon. Harus berani PHK, ya kan? Kenapa memangnya jabatan presiden itu tidak ada batasnya? Ada batasnya, maksimal 2 kali kontrak. Sesuai dengan Undang-Undang 13, 2 kali kontrak maksimum. Kalau dia mau 3 periode, bisa-bisa dia diangkat menjadi karyawan tetap. Bahaya itu. Maka dari itu, teman-teman harus pahami bahwa tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil, wali kota Medan kecil, Panglima TNI kecil, Kapolri kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip. Presiden PBB kecil, yang besar hanya Allah. Itu prinsip-prinsip dasar agar teman-teman jangan pernah takut terhadap apa yang menjadi keterbatasan kita. Sesungguhnya bukan Jokowi yang kuat, tapi kita yang lemah. Kita yang sedikit-sedikit baru pergi demo ke kantor gubernur Sumatera Utara, baru masuk gerbangnya kota Medan udah pulang, ada yang mampir melipir kopi-kopi, ya kan, tidak sampai ke tujuan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingatkan betapa indahnya warna-warni serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Sumatera Utara ini berkumpul dalam satu barisan yang kuat, membuat gerakan yang luar biasa untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan untuk apa? Untuk nasib kita sendiri dan rakyat Indonesia. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia juga saya ingatkan, kalau demo buruh itu jangan salahin buruhnya. Yang disalahin itu adalah pemerintahnya, kenapa bikin aturan yang tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga buruh makin melawan, keluar semua dari pabrik-pabrik, jalan macet, ya kan? Itu yang salah adalah pemerintahnya, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, atau pemerintah pusat. Jadi kepada rakyat Indonesia, jangan salahkan buruh ketika mereka melakukan demonstrasi. Itu mereka lakukan sudah terukur. Itu terjadi karena penguasa-penguasa hari ini benar-benar sangat menjolimi rakyatnya. Rezim Jokowi ini sangat pelit sama rakyatnya. Gaji buruh dinaikin cuma 180.000, ya kan? Pegawai negeri 8%. Kemarin uang lauk pauk daripada polisi udah dinaikin jadi 300.000. Ya kan, sama dengan TNI juga udah dinaikin 300.000 juga. Itu uang lauk pauk, belum ditambah lagi. Jadi kita berharap juga hal yang sama, karena sesungguhnya TNI, Polri dan ASN itu adalah pekerja juga. Sama-sama orang digaji, karena esensi daripada namanya pekerja adalah setiap orang yang menerima imbalan atau upah setiap bulan. Jadi jangan juga sok ngaku Anda baru manajer masih digaji, ngaku-ngaku pemilik perusahaan. Itu kurang ajar juga itu. Banyak yang bilang itulah barisan-barisan pengkhianat yang harus dilerjapkan dari muka bumi juga, dikarungin buang ke laut. Nah itu, jadi saudara-saudara sekalian, saya harapkan deklarasi poros buruh ini yang hari ini jujur saja ramai sekali di media sosial, ramai orang menonton tayangan kita hari ini karena ditayangkan langsung oleh 3 channel, Logika Rakyat, Lem TV Channel, KSPC Official juga. Dan hari ini juga tadi di Bekasi juga deklarasi poros buruh perubahan untuk Amin bersamaan. Jadi kemarin di Majalengka ada deklarasi, hari ini di Sumatera Utara dan Bekasi, insya Allah besok di Jawa Barat. Jadi kita kepung, poros buruh ini akan melakukan pengepungan kepada seluruh kota-kota provinsi di tanah air untuk memenangkan Anies Mohaimin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Ya mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang Anda dengarkan semua, karena kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu ada pada rezim Jokowi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.